Tadi Bapak menyebutkan beberapa poin yang terkait dengan bagaimana kita meningkatkan skills dari angkatan kerja kita. Bapak menyebutkan pelatihannya praktis, PMA bisa dilibatkan, kemudian negara tidak bisa sendiri, harus inklusif, dan kemudian CSO atau komunitas itu juga dilibatkan. Tujuannya agar kemudian menciptakan resiliensi yang ada di masyarakat. Pak, biasanya ganti pemerintahan, ganti program. Dan biasanya narasi atau kemudian niatan program policy bagus berantakan diimplementasi karena kapasitas program delivery-nya tidak baik. Di Prakerja dalam waktu 3,5 tahun kita bisa memberikan 17,5 juta orang akses untuk reskilling dan upskilling. Yang tadi Bapak sebutkan UI, UGM, CSO, kemudian BINUS, HINO, kemudian United Tractors yang mengajari bagaimana maintenance bulldozer sama eskavator ada di Prakerja. Pelatihan green skills, AI, cyber security ada di Prakerja. Dan kemudian ini juga sudah teruji dan kemudian direplikasi. Bahkan oleh Kamboja tahun ini bulan November ini mereka memulai program semacam Prakerja 1,5 juta orang skalanya Pak. Dan kemudian sudah distudi bandingin oleh Thailand dan juga Maroko. Pertanyaan saya Pak, dan ini pertanyaan sejuta umat Pak, karena 1,5 tahun saya keliling Indonesia, selalu media maupun masyarakat, audiens tanya, apakah Prakerja akan dilanjutkan setelah 2024? Demikian Pak. Terima kasih. Silakan dijawab Pak Anies, singkat, nanti ada pertanyaan lagi. Ya, aspirasi pribadi atau institusi ini? No, gak usah dijawab, Gini. Kami punya prinsip Bu, bukan dilanjutkan apa tidak. No, menurut kami sudah cukup kita ini gonta-ganti. Kita yang berada di pemerintahan tahu persis kok. Bahwa rakyat itu nggak peduli mau siapa yang jadi wali kota gubernur. Yang penting adalah mereka dapatkan manfaat. Karena itu ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Ketika itu bicara perubahan. 1. Apa yang harus ditingkatkan? Jadi change itu bukan menghentikan dan mengubah. Change itu adalah 4 aspek. 1, apa yang harus ditingkatkan. Jadi bentuk perubahannya apa? Ditingkatkan. Yang kedua, perubahannya kedua, apa yang harus dikoreksi dari yang dikerjakan sekarang. Ya harus terbuka juga terhadap koreksi. Yang ketiga, apa hal yang harus dihentikan dari yang dikerjakan sekarang. Ini objektif aja nih. Yang keempat, apa hal baru yang harus dimasukkan. Nah, kebanyakan dari kita ketika bicara change itu dipikirin nomor 3 dan nomor 4 aja, Bu. Dan itu menurut saya bahaya. Jangan. Kita nanti merasain, saya dulu tugas di Jakarta. Habis itu begitu selesai tugas, ada perubahan. Nggak apa-apa, memang otoritasnya orangnya beda. Tapi kalau prinsip 4 itu dipegang, maka publik yang benefit. Apa yang ditingkatkan, apa yang dikoreksi, apa yang dihentikan. Dan kalau itu dilakukan, maka perubahan itu teknokratik, not political. Teknokratik, kenapa? Karena begitu pertanyaannya 4 itu, jawabannya harus teknokratik. Nggak bisa jawabannya non teknokratik ini. Dan ini Mbak Deni, yang kami melihat Indonesia ke depan dalam hemat kami harus mengembalikan teknokrasi menjadi pilot dari proses pembangunan di Indonesia. Pilotnya itu teknokrasi. Teknokrasi itu come up dengan option. Nanti political leaders melakukan eksekusi atas pilihan yang diberikan oleh teknokrat. Tapi jangan dibalik. Yang kami khawatirkan itu dibaliknya ke ujung. Saya terusin dikit ya, nggak apa ya nih ya. Di ujung gini, si A punya minat investasi bidang ini, diberikan kepada negara, lalu negara kelihatannya menarik, nanti obrolin, kemudian diberikan kepada teknokrat, tolong cari justifikasinya. That's no good. Dan itu nggak terjadi. Kalau kita lihat 30 tahun Orde Baru kan dibalik, teknokrat di depan, pengusaha di paling belakang. Teknokrat itu menentukan butuh petrokimia, itu kata teknokrat. Butuh industri baja, itu kata teknokrat. Baru kemudian di outline polisinya, lalu dicari siapa yang mengeksekusi. Yang sering sekarang terjadi terbalik. Yang mau mengeksekusi yang punya ide, berikan kepada negara, negara kasihkan teknokrat, tolong buatkan papernya supaya ini justified. Oke. Nah ini yang harus diubah. Iya. Nah kalau begitu, itu yang membuat apa? Kemudian ketimpangan itu bisa
terjadi. Ini frankly speaking nih kita ngomong. Ya. Dan bukan 1-2 tahun, bukan. Kita bicara tentang kira-kira periode 25 tahun terakhir ini. Ketika teknokrasi tidak selalu di depan. Nah, kami melihat pentingnya. Apa syaratnya teknokrasi pindah ke depan? Syaratnya kepemimpinan mempercayai pada ilmu pengetahuan. Ya. Syaratnya itu. Baik. Kalau leadershipnya nggak menganggap ilmu pengetahuan penting, pasti nggak akan pakai teknokrasi. Udah pasti itu. Ujiannya kemarin COVID, Mbak Fahila ini. Kemarin. COVID itu adalah wake up call. Ya. Kenapa? Karena COVID itu menguji siapa yang mengambil keputusan pakai ilmu pengetahuan dan evidence, siapa yang ambil keputusan tanpa ilmu pengetahuan dan evidence. Itu COVID. Setuju. Seluruh dunia itu, bukan cuma Indonesia. Ini harus Setuju, Pak. dikembalikan sekarang. Oke, kita kasih juga